Terima kasih Anda masih bersama kami di Net Jatim. Sandi, apakah kamu sudah kenal dengan namanya Wisnu Wardana? Tentu Awis, kayaknya mayoritas orang Surabaya juga tahu sih siapa Wisnu Wardana karena beberapa tahun belakang dia sempat menghiasi media massa, apalagi dengan kontroversinya itu. Ya, Sandi. Wisnu Wardana memang sudah dikenal dalam dunia politik, terutama di Surabaya ini ya, orang-orang sudah kenal. Nah, di tahun 2013 harus turun dari ketua DPRD Surabaya waktu itu karena memang dinamika politik yang terjadi. Dan sekarang mencoba bangkit kembali, maju dari Partai Bulan Bintang. Inilah Politika bersama Wisnu Wardana. Ia pernah duduk menjadi orang nomor 1 di kursi DPRD Surabaya. Namun jabatan ini tidak bertahan lama, hanya 3 tahun saja. Intrik politik membuat dia harus turun dari tahta. Lama tidak terlihat, aktivitasnya pun kini mulai menggeliat. Maju menjadi calon legislatif DPR RI dari Partai Bulan Bintang, dia siap bangkit dan menuju medan perang. Inilah Politika bersama Wisnu Wardana. Wisnu Wardana rupanya belum mau menyerah dalam karir politiknya. Melalui Partai Bulan Bintang, pengusaha di segala bidang ini akhirnya maju dalam pemilihan legislatif 9 April mendatang. Mengusung sebuah perubahan, Wisnu siap menembus pintu gedung Senayan. Satu harapan yang ingin ia torehkan, merubah citra buruk anggota dewan. Inilah Wisnu Wardana, calon anggota legislatif DPR RI daerah pemilihan Jawa Timur I dari Partai Bulan Bintang. Pak Wisnu, Halo, apa kabar? kabar baik, Sibuk alhamdulillah. apa nih Pak? Ya ini lihat mobil ini, mobil kuno. Mobil Ya. kolektor mobil kuno Pak Wisnu. Ya suka aja lah, suka aja mobil kuno. Kalau koleksi mobil kuno ini mulai dari tahun berapa? Kita sudah mulai tahun 90-an ya. 92 kita suka mobil kuno. Tapi ya Dapatnya susah Pak? dapatnya ya susah banget memang. Kalau orang nggak jual seperti ini kan di Indonesia mungkin hanya satu ini mungkin mobil ini. Satu Ya hanya mungkin, satu, Pak. ya mungkin ada 1-2 lah kalau ada. Ngerawatnya susah? Ya susah-susah gampang tergantung orangnya. Kalau orangnya punya kemauan, punya kesenangan, hobi itu saya kira nggak ada kata susah. Tapi ini ngomong-ngomong bisa nyala nggak sih Pak? Oh bisa dong, bisa dicoba kita lihat ya. Boleh, Bisa boleh, nyala boleh. dong. Ya, nih. Ini lucu, ini bukanya kayak Oh, begini. bukanya ke belakang. Iya. Oh. Ya. Nah, Wah. belnya begini. Ada 2. Ya. Ada keling. Nah, ini kalau dekat-dekat Bel pakai konvensional, ini. Pak, Ya, ya? kalau dekat gini. Kalau jauh begini. Nah, itu. Boleh lihat mesinnya juga nih Pak nih? Ya boleh, bukan mesin abal-abal ya istilahnya, mesinan, tapi ini mesin asli tahun 24, Austin tadi. Nah, ini mesinnya. Ini mesinnya. Jadi asli tahun 24 seperti ini mesinnya. Pak Wisnu ini terkenal sebagai pengusaha yang handal nih. Sekarang juga insya Allah sedang sibuk untuk persiapan calon legislatif nanti di DPR RI. Terus apa saja Pak persiapannya? Ya, kita seperti biasa, persiapan kita adalah
untuk sosialisasi ya, baik bertemu langsung dengan konstituen maupun kita melalui media, baik media langsung pakai baliho atau pakai banner atau pakai bendera, juga melalui tentunya media-media elektronik atau media cetak. Nah, kalau gitu kita ngomongin politik lebih lanjut lagi tentang pencalekan Pak Wisnu ini, boleh Ya. pindah tempat Pak kita? Ya, monggo silakan. Ya. Ke sini, Pak. Ke Oh sini. ya. Mbak, di sini aja, Mbak. Di sini Pak. Mari di sini, silakan. Terima kasih. Iya. Pak Wisnu, Ya. tadi kan sempat kita ngobrolin sedikit di depan soal politik, kesibukan Pak Wisnu di pencalekan ini. Nah, kemudian dulu awalnya pengusaha, terjun di bidang politik. Ini apa yang latar belakangi Pak Wisnu berkiprah di dunia politik ini? Ya, saya berpikir bahwa karena Allah SWT setelah memberikan rezeki yang sudah cukup bagi saya, sehingga tentunya apa yang sekarang harus saya bisa perbuat untuk orang lain. Sehingga salah satu jalan adalah melalui sisi politik. Kenapa saya memilih sisi politik? Karena politik ini banyak menentukan kebijakan ekonomi di Indonesia. Nah, oleh karena itu jalan inilah yang mencoba saya tempuh untuk bisa mampu yang nantinya insya Allah memanfaatkan apa yang ada dalam diri saya, pemikiran, tenaga, dan lain-lain untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Salah satu keinginan Pak Wisnu adalah untuk mengentaskan rakyat-rakyat miskin, kemudian pengangguran bersama Partai Bulan Bintang ya Pak ya. Ya, insya Allah. Nah, kalau melihat sejarahnya dulu, sebelumnya Pak Wisnu berpindah dari dua partai sebelumnya ya Pak ya. Ya. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi memilih Partai Bulan Bintang ini untuk bernaung? Saya ini dalam hidup mempunyai prinsip bahwa saya kalau menjalankan suatu kebaikan adalah dari Allah. Kalau saya menjalankan kejelekan adalah dari diri saya sendiri. Maka ketika saya berjalan di kebaikan, saya yakin ketika saya ada di Bulan Bintang, itu adalah jalan dari Allah. Oleh karena itu saya tidak pernah memilih, tetapi Allah lah yang memilihkan saya untuk ada di Partai Bulan Bintang. Insya Allah saya yakin walaupun ini partai kecil, tapi insya Allah Allah memberikan satu hikmah. Hikmah mudah-mudahan hikmahnya besar. Dari sinilah insya Allah saya nanti bisa mampu nanti memberikan dan berkontribusi atas apa yang sebenarnya menjadi harapan saya, agar negeri ini segera terentas dari kemiskinan, bisa melalui partai yang kecil tetapi memiliki bobot yang luar biasa. Dalam histori Pak Wisnu di sebelumnya ada dua partai sebelumnya, Demokrat dan juga Hanura. Nah, kemudian di Hanura ini hanya sebentar ya Pak ya. Ya. Nah, dari ketiga partai tersebut Bapak juga dalam sejarahnya membesarkan partai yang pertama Bapak ikuti juga di sana, yang notabene waktu itu belum besar. Nah, kemudian apa sih yang Bapak rasakan ketika Bapak berpindah lagi ke partai lain? Tidak takutkah dengan adanya predikat buruk mungkin yang pindah-pindah partai? Ya. Seorang pejuang itu kalau selama dia dengan inamal a'malu biniatnya kuat, ihdina siratal mustaqim, jadi berjuang di dalam kebenaran, saya kira Rasulullah pun seorang nabi yang ditunjuk oleh Allah pun begitu beratnya dia memperjuangkan mendirikan sebuah agama ya. Apalagi saya tidak ada apa-apanya. Jadi saya yakin kalau kita yakin kepada Allah, yakin dengan Tuhan kita, tidak akan ada masalah dalam memperjuangkan satu hal. Nah, ketika saya berada di Partai Demokrat, saya berjuang begitu keras sehingga Surabaya ini menjadi kota terjadinya suatu kota perubahan politik yang sangat fenomenal, ya, di mana pada tahun-tahun sebelumnya sejak politik berdiri di Indonesia, sejak Surabaya berdiri itu dipegang oleh partai religius, jadi dalam ini kalau kita boleh menyebut ada partai PKB dan partai PDIP. Tetapi ketika kita bilang baru pertama kali sebuah partai nasional
sebuah partai lain di luar partai PKBBI bisa memenangkan secara fenomenal, dan itu luar biasa spektakuler. Kita bisa meraih 32% di Surabaya dan terbesar di seluruh Indonesia. Bapak bisa berapa kursi waktu itu? 12 kursi ya Pak ya, Iya, untuk dari 4 kursi menjadi 16 kursi. dari 4 hingga menjadi Naik 16. 12 kursi. Kemudian kalau sekarang ini target di Partai Bulan Bintang sendiri? Saya punya target, insya Allah, kalau Allah meridhoi, saya selalu memohon pada Allah, ya Allah meridhoi. Jadi kita hanya mampu ikhtiar, faidah farta fansok, berusaha dengan sungguh-sungguh. Saya berusaha, insya Allah, kalau Allah menghendaki bisa 10 kursi, kalau paling minimal saya akan berharap 7 kursi bisa teraih. 7 sampai 10 kursi Pak Wisnu 7 ya. sampai 10 kursi. Dan sampai sejauh ini apa yang sudah dilakukan Pak untuk kiranya mencapai kursi itu dan untuk persiapan pemilu nanti? Ya, tentunya dari partai, kebetulan saya ditunjuk sebagai wakil ketua umum tim kampanye nasional dan juga sebagai tim sukses presiden. Kita melakukan strategi seperti yang saya lakukan pada saat saya memenangkan Partai Demokrat di Surabaya secara fenomenal. Dan ini kita tularkan di seluruh Indonesia. Dan terutama kalau di Surabaya dan Jawa Timur, itu kita berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penetrasi tentang strategi ini sehingga bisa masuk ke seluruh struktural daripada PBB, Partai Bulan Bintang, agar mampu meraih kemenangan minimal bisa 7 sampai 10 kursi di daerahnya masing-masing. Pak Wisnu, semua orang ini sudah tahu positifnya prestasi Pak Wisnu di kancah politik ini. Tapi ada juga nih sisi kontroversinya. Di tahun 2013 Pak Wisnu bisa diceritakan sedikit nih seperti apa? Ya, sebenarnya sejak Tahan dulu Pak. Mei 2013, wajah dan nama Wisnu Wardana menghiasi media massa nasional, terutama di Surabaya. Wisnu diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya karena menjadi bagian dari panitia angket untuk memakzulkan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini. Saat itu, Wisnu dan anggota DPRD dari fraksi lainnya menilai Wali Kota Tri Risma Harini melanggar undang-undang tentang pemerintahan daerah karena mengeluarkan perwali yang menyebabkan tarif iklan di jalan-jalan menjadi mahal. Kemelut panjang sempat terjadi lama di gedung DPRD Kota Surabaya. Namun akhirnya, aksi Wisnu Wardana berbuah panas. Partai Demokrat yang menaunginya justru menganggap sepak terjang Wisnu sudah melebihi batas. Wisnu Wardana tak hanya kehilangan kursi dari Ketua DPRD Kota Surabaya, namun juga dari kepengurusan partai yang membesarkannya. Berbicara mengenai kontroversi sekarang Pak Wisnu. Di tahun 2013 ini sebenarnya bagaimana ceritanya? Ya, sebenarnya begini, 2013 di gedung DPR itu, kejadian di gedung DPR itu sebenarnya adalah bagian daripada akumulasi sejak tahun 2010. 2009 kita diangkat, 2010, kejadian 2010 sampai dengan 2013, akumulasi akhirnya 2013 itu adalah merupakan gongnya. Ya. Jadi ketika tahun 2010, ketika saya itu melakukan dukungan yang luar biasa kepada Wali Kota Surabaya, Bu Risma, dalam hal memperjuangkan satu seperti khususnya mengenai pendapatan asli daerah, ya, agar mampu mendongkrak anggaran pendapatan belanja yang terus meningkat. Karena saya yakin Surabaya ini sumber income-nya begitu banyak, kenapa kok hasil pendapatan asli daerahnya kecil? Nah, itu yang menyebabkan saya terus melakukan perjuangan di gedung legislatif, tetapi gedung legislatif adalah bagian daripada penentuan daripada untuk pelaksanaan atau eksekusionalnya ada di eksekutif dalam arti wali kota. Nah, berkali-kali kita melakukan perda sampai tahun 2003 minim 33-30 perda, ya. Akhirnya timbullah istilahnya namanya politik, banyak ketakutan akhirnya, terutama dari Partai Demokrat, tapi akhirnya Partai Demokrat juga kena juga
Karena dipikir saya membantu partai lain gitu. Padahal kalau seorang anggota DPR sudah di DPR itu adalah miliknya rakyat dan berjuang untuk rakyat, harusnya begitu. Setelah berjuang untuk Surabaya kan sudah benar, tapi akhirnya mungkin ada apa? Ada hal-hal yang dipikir ini akan mengganggu percepatan karier dari beberapa pihak. Akhirnya bagaimana Wisnu Wardana itu harus keluar dari DPRD. Itu sebenarnya itu intinya. Akhirnya partai-partai lain bergabung untuk menekan saya agar bisa keluar dari DPRD. Muncullah bagaimana caranya keluar. Wisnu harus keluar, kalau perlu dipenjarakan. Ini yang terjadi. Ini yang maksud. Tapi saya begini, saya pegangan dengan Gusti Allah. Tidak ada di dunia ini yang mengalahkan Allah SWT. Akhirnya terjadilah proses saya dituduh korupsi. Dituduh bahwa ada korupsi. Tapi saya bilang, kalau Wisnu Wardana korupsi 1 rupiah saja, saya akan ganti 1 miliar rupiah sama Kapolres saat itu. Akhirnya begitu dicari-cari memang tidak pernah ada salah. Ya akhirnya yang kasihan Kapolresnya akhirnya dipindah ke beberapa dipindah. Ya, ini yang menyebabkan politik yang terlalu masuk ke dalam pemerintahan dan berakibat di dalam pelaksanaan pemerintahan atau di dalam mereka-mereka yang tergabung dalam menjaga keamanan pemerintahan, akibatnya ya ada orang lain yang akhirnya dikorbankan. Tapi syukur alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah tidak pernah terjadi apa-apa dari saya, karena memang saya tidak pernah buat apa. Itu adalah bagian dari fitnah, karena fitnah itu dosa kita diambil orang yang memfitnah, rezeki orang yang memfitnah akan masuk kepada saya. Ini yang saya anugerah. Saya tidak pernah menaruh dendam dan saya hanya sabar, karena kesabaran adalah satu-satunya yang paling dekat dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Ini yang saya lakukan. Dan kemudian itu berhubungan juga dengan 37 rapor merah yang ingin disampaikan mengenai anggota Dewan ini? Ya, waktu itu maksud saya supaya teman-teman di Dewan itu tidak ikut dalam arus untuk menekan saya dalam menggusur saya, menggeser saya dengan cara yang di luar hukum. Jadi ketika saya dipecat pun itu tidak sah sebenarnya pemecatan itu. Tidak ada seorang gubernur itu memecat anggota DPR, tidak ada undang-undangnya. Jadi saya ngomong di sini biar gubernur tahu bahwa gubernur itu melakukan tindakan yang salah. Jadi gubernur itu hanya meresmikan pemberhentian. Seorang anggota DPR hanya diberhentikan melalui paripurna, melalui sistem politik, bukan oleh gubernur. Gubernur mewakili pemerintahan untuk meresmikan pemberhentian dari paripurna. Tapi apa yang terjadi, saya dulu diberhentikan oleh gubernur, didesak dengan cara-cara yang melakukan tindakan-tindakan pakai ada angkat senjata segala, saya harus dikeluarkan dari DPRD. Tapi saya tidak ada masalah. Akhirnya karena mereka begitu, oke, saya sampai berjuang melalui jalur hukum, namun mereka kekuasaan. Karena kekuasaan itu kewenangan merupakan kekuasaan sebagai kewenangan. Karena kekuasaan begitu kuat, maka menurut Rasulullah, kalau kamu tahu musuhmu lebih kuat, lebih baik kamu mundur sebentar. Buatlah strategi bagaimana nanti akan berjuang lagi. Akhirnya kamu, insya Allah SWT akan memberikan kemenangan. Apa data yang didapatkan sebelumnya mengenai inisiator untuk pemakzulan Risma ini, bagaimana ceritanya sampai beredar kabar seperti itu? Pada saat itu saya memang, karena saya ketua DPRD Surabaya, sehingga waktu itu memang dari kalangan mereka-mereka yang ada di partai politik ini, memang seluruhnya itu bergerak untuk melakukan inisiatif itu. Karena juga saya masih baru, sehingga saya belum begitu pengalaman dalam itu. Begitu saya sudah tahu persis bahwa ini adalah suatu kesalahan, saya langsung memohon maaf kepada Ibu Risma, dan akhirnya saya bertekad di depan beliau bahwa saya akan berjuang, walaupun nanti apa yang terjadi di saya, termasuk kemarin dipecat dari DPRD itu bagian daripada perjuangan saya memperjuangkan beliau. Jadi Bu Risma adalah yang paling benar, adalah Bu Risma tepat dalam mengelola pemerintahan sudah sangat bagus. Nah kemarin terjadi suatu gesekan, konflik dengan DPRD, karena posisi saya sebagai ketua DPR, jadi koordinator. Dan saat itu saya masih belum pengalaman sebagai ketua DPR. Begitu saya melihat itu adalah suatu kesalahan, akhirnya saya langsung berbalik 100% dari tahun 2010, akhirnya saya mendukung penuh Bu Risma sebagai wujud daripada saya menebus segala kesalahan pada saat itu, dan akhirnya seluruh apa yang diinginkan oleh Bu Risma kita support. Tapi apa yang terjadi, saya sendiri akan dihantam dari dalam. Itu memang konsekuensi ketika saya berjuang sebagai DPR, dan saya memang orangnya ya saya berani betul, saya tidak peduli risikonya apa. Karena hidupnya itu sebentar, jadi selama itu di jalan kebenaran, saya tidak peduli, saya jalankan.
berbicara masa lalu memang tidak ada habisnya Pak Wisnu ya. Tapi nanti di masa depan, apa yang akan Anda fokuskan bersama Partai Bulan Bintang ini nantinya? Ya, saya kira Bulan Bintang sebagai jembatan dan mungkin juga nanti dengan siapa selama saya masih hidup berjuang, saya akan memperjuangkan terutama bagi mudah-mudahan saya masih hidup perjuangan itu tercapai. Yaitu satu yang saya perjuangkan adalah di Indonesia tidak boleh lagi ada orang miskin. Di Indonesia tidak boleh ada pengangguran. Dan di Indonesia harus minim kriminalitas. Itu yang saya perjuangkan. Untuk ke sana tentunya perlu adanya suatu penegakan keadilan dan kepastian hukum, salah satu di antaranya. Di sisi lain, bagaimana kita mengelola sumber daya alam ini sebaik mungkin. Ya. Kalau tidak ada lagi korupsi, ya, maka otomatis negeri ini dikelola dengan baik, di mana sistem birokrasi diperbaiki dengan keberanian yang tinggi. Saya yakinnya Indonesia tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang pengangguran, tidak lagi mengurus Indonesia. Dan saya yakin minim kriminalitas di Indonesia. Dan kemudian yang lain-lain seperti kemacetan, kemudian banjir, saya itu sangat mudah nanti diatasi apabila ini selesai dilakukan. Baik Pak Wisnu, Indonesia yang bebas dari kemiskinan, kemudian pengangguran, bebas kriminalitas, menegakkan birokrasi dengan sebaik-baiknya. Selamat berjuang Pak Wisnu Wardana ya. Nah, kami akan kembali lagi dengan tokoh-tokoh lainnya. Di lain waktu, tetap bersama saya Awis Wisnumurti di segmen Politika. Sampai jumpa.